sisi lain, Alicia diajak oleh Dylan untuk bertemu dengan beberapa elit di negara itu, dan salah satu detektif terkenal itu ada yang membuat Alicia tertarik, sehingga memperhatikan secara khusus. Dia sengaja meminta kontak informasinya dan berencana untuk menghubunginya setelah acara perjamuan ini selesai. Dengan segera pertandingan catur penyisian itu dimulai. Lawan di babak pertama ditentukan dengan cara diundi. Secara kebetulan lawan yang akan bertanding dengan Alicia adalah Bianca, salah satu teman Eugene. Mereka yang bisa datang ke klub elit sebenarnya bukan orang biasa dan tidak ada hubungannya dengan status mereka sebagai sosialita. Melihat undian di tangannya, Dylan merasa khawatir dan berkata, "Jika kamu merasa tidak yakin, aku dapat memberitahu penyelenggaranya sekarang." "Tidak perlu." Alicia meremas kertas undian di tangannya dan ekspresinya sangat tenang. Dylan yang melihatnya seperti ini tidak lagi mengatakan apa-apa. Setelah mengatakan, "Ayo," lalu dia berjalan ke meja papan catur yang telah ada namanya. Saat Alicia menemukan meja papan caturnya, dia melihat teman Eugene juga sudah duduk di depan meja papan catur. Nama gadis itu adalah Bianca Marian. Ketika dia melihat Alicia, sudut mulutnya terangkat dengan jijik dan berkata dengan nada yang seolah-olah tidak enak hati, "Aduh, kenapa malah kau, Alicia? Apakah aku masih perlu mengajarimu aturan dasar dari permainan catur?" Begitu Bianca selesai berbicara, orang yang berada di meja catur sebelahnya langsung menoleh dengan heran. Dia tidak percaya bahwa ada orang di tempat ini yang bahkan tidak tahu aturan dasar dari permainan catur. Bagaimana orang seperti ini bisa masuk ke tempat pertandingan? Orang-orang itu tidak bisa menahan diri untuk melihat Alicia ketika mereka melihat wajahnya yang menakjubkan itu. Dan tiba-tiba mereka baru menyadari, ternyata dia masuk ke lokasi pertandingan ini dengan mengandalkan kecantikannya. Dylan ini benar-benar deh. Bukankah akan sangat memalukan dengan dia membawa seseorang yang bahkan tidak tahu aturan dasar permainan catur ke perjamuan ini? Alicia sama sekali tidak peduli dengan pendapat dan pandangan orang lain. Dia menatap Bianca dengan tenang dan dalam lalu berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, aku mengerti." Dia tidak merasa Alicia yang dari pedesaan bisa bermain catur. Dia yakin Alicia itu hanya ingin berlagak dan tidak mau kalah gengsi saja. Tetapi apakah benar akan sesuai dengan pikirannya itu? Masih ada 2 menit tersisa sebelum pertandingan dimulai. Bianca melihat ada banyak orang yang melihat ke arahnya. Untuk menunjukkan kemurahan hati dan kemampuannya bermain catur, lalu dengan ekspresi enggan dia berkata, "Sebaiknya aku beritahukan dulu aturan dasarnya kepadamu. Catur sudah ditata, jadi aku tidak perlu mengajarimu untuk meletakkannya lagi. Punyaku bidak hitam dan punyamu bidak putih. Aku akan berjalan di kotak hitam dan kau akan berjalan di kotak yang putih. Sesuai dengan aturannya, bidak putih akan berjalan lebih dulu. Jika kau ingin mengaku kalah, kau hanya perlu menurunkan bidak rajamu saja." Bianca menjelaskan aturan dasar kepada Alicia dengan tenang, seperti seorang pemain profesional. Alicia tidak menyela Bianca, dia hanya mendengarkan Bianca memamerkan dirinya dengan tenang. Di mata orang lain, Alicia adalah orang yang sedang belajar dengan tekun. Akhirnya permainan dimulai. Bianca membuat isyarat gerakan "silahkan" dengan sopan.
Sudut mulut Alicia berkedut dan dia mengambil langkah pertama. Biansa sama sekali tidak terlalu banyak berpikir, jadi dia mengikuti dan mengambil langkah kemudian memakan tentara Alicia. Alicia juga mengambil langkah kedua dengan santai. Langkah ketiga, langkah keempat, dan ekspresi Biansa berangsur-angsur berubah dari tenang menjadi tak percaya. Matanya membelalak dengan lebar sehingga hampir copot. Bagaimana mungkin ternyata Alicia telah memakan begitu banyak bidak caturnya. Dia mengusap matanya mengira dia pasti sudah salah melihatnya. Tetapi saat dia melihatnya lagi, isi papan catur itu sesuai dengan apa yang dia lihat. Bidak catur ratunya telah dimakan. Tangan Biansa langsung gemetaran. Alicia menatap Biansa dan bertanya dengan lembut, "Apakah masih dilanjutkan?" Biansa menatap permainan caturnya dengan seksama. Jika melangkah seperti ini, sekat mat. Jika seperti itu, sekak mat. Tidak peduli bagaimana dia melangkah, rajanya pasti akan dimakan. Ini hanya masalah waktu saja untuk mengaku kalah. Butir-butir keringat seukuran kedelai keluar dari dahi Biansa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemain catur amatir dengan rekor luar biasa bisa benar-benar kalah dari seorang gadis liar yang berasal dari pedesaan. Hanya suara ketukan jari Alicia di meja saja yang terdengar seolah sedang mendesaknya. Benar-benar memalukan. Tetapi permainan caturnya sudah tidak bisa dibalikkan situasinya. Biansa menutup matanya dengan wajah pucat dan menjatuhkan rajanya. Artinya dia mengaku kalah. Alicia berdiri dengan mengulurkan tangan untuk menjabat Biansa. Biansa langsung pergi karena merasa malu. Alicia melihat punggung Biansa yang melarikan diri dan senyum di sudut mulutnya semakin terlihat nyata. Kadang-kadang dalam menghadapi cemoohan dan ejekan orang lain, sebenarnya kita tak perlu mengatakan apa-apa, cukup langsung kalahkan dia saja. Di babak pertama Alicia menang hanya dalam waktu 2 menit. Dia membuat Biansa mengaku kalah. Pencetak gol menulis skor Alicia di papan tulis yang besar. Pertandingan catur dengan sistem penyisian ini menggugurkan peserta berdasarkan nilai poin. Menurut poinnya Biansa, jika dia kalah di permainan berikutnya, maka kemungkinan besar dia akan dipersilahkan keluar dari ruang pertemuan elit ini. Di sisi lain, Eugene juga sudah menyelesaikan permainan caturnya. Dia melirik raja lawannya yang telah jatuh dan mengakui kekalahannya. Dengan tersenyum simpul di mulutnya, dia berjalan menuju papan skor. Dia ingin melihat bagaimana Biansa mengalahkan Alicia dalam beberapa langkah. Mungkin malah tidak sampai 1 langkah, karena Alicia tidak pernah bermain catur. Tetapi baru saja Eugene berjalan beberapa langkah, dia sudah bertemu dengan Biansa. Dia melihat wajah Biansa yang sangat pucat. Biansa memegang tas kecil di tangannya, sepertinya dia akan pergi. Dia meraih lengan Biansa dan bertanya dengan heran, "Apakah kau merasa tidak enak badan? Kau mau kemana?" Saat melihat Eugene dengan memaksa untuk tersenyum dan merasa bersalah, Biansa berkata, "Iya, aku tidak enak badan. Aku harus pulang lebih awal dan ingin pergi ke rumah sakit." Eugene sama sekali tidak mencurigai Biansa. Dia memegang tangan Biansa lalu dengan cemas bertanya, "Ada apa denganmu? Perlukah aku meminta sopir untuk mengantarmu ke rumah sakit?" Tidak perlu. Aku membawa sopirku sendiri. Aku pergi dulu."
Dengan cepat Biansa menolak karena dia khawatir setelah Eugene mengetahui dia telah dikalahkan oleh Alicia, akan dimaki sebagai sampah tak berguna. Selain itu, lawannya untuk babak kedua yang dia dapatkan hasil undi itu adalah Tuan Geral. Dia tidak akan mungkin menaklukkan Tuan Geral. Jika dia dikalahkan dalam 2 pertandingan berturut-turut, dia pasti akan dikeluarkan. Lalu dengan cepat Biansa melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Eugene. Kemudian dia berjalan pergi dengan tergesa-gesa sehingga seperti hanya tampak bayangan dari sosoknya itu. Eugene mengerutkan keningnya dengan curiga. Bukannya dia sedang tidak enak badan? Bagaimana mungkin dia bisa berjalan begitu cepat? Tetapi Eugene tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya mengira bahwa Biansa benar-benar sedang tidak enak badan. Dan meskipun Biansa tidak enak badan pun mustahil baginya bisa kalah dari Alicia. Dia menyunggingkan sudut bibirnya dan berjalan menuju papan skors. Ada banyak orang yang berkumpul di sana sehingga dia berdiri dengan berjinjit untuk melihat papan skor dan matanya langsung melebar. Biansa dikalahkan oleh Alicia. Dan itu adalah kekalahan yang sangat parah. Bagaimana bisa seperti itu? Namun papan skor tidak mungkin salah. Kenyataannya Biansa memang kalah dari Alicia. Dia mundur 2 langkah dengan heran dan hampir saja kehilangan keseimbangannya. Gadis desa itu, apakah dia benar-benar bisa bermain catur? Ini benar-benar di luar dugaannya. Pantas saja Biansa tadi pergi dengan tergesa-gesa. Dia pasti merasa malu karena dikalahkan oleh Alicia dan pulang lebih awal. Dasar sampah yang tidak berguna. Sahabat-sahabat lainnya juga telah menyelesaikan permainan catur mereka dan bergabung dengan Eugene. Dan saat melihat hasilnya di papan skor, beberapa dari mereka langsung terkejut. Ada apa dengan Biansa? Dia dikalahkan oleh seseorang yang bahkan tidak bisa bermain catur. Di mana dia? Aku ingin bertanya kepadanya. Sebenarnya ada apa dengannya? Apakah Alicia memberinya uang? Eugene, bagaimana menurutmu? Eugene yang telah berhasil memenangkan dirinya kembali saat ini menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, bukan karena Alicia memberinya uang, dan Biansa juga tidak kekurangan uang. Para sahabatnya itu langsung menutup mulutnya dengan terkejut dan berkata, jadi Alicia, si gadis desa itu benar-benar bisa bermain catur? Eugene mengangguk dengan tanpa ekspresi. Iya, sepertinya perkembangan di pedesaan berjalan dengan baik sekarang. Permainan catur mulai dipopulerkan. Jika kalian bertemu dengannya di babak berikutnya, jangan meremehkannya. Paham? Jangan khawatir. Biansa adalah pemain catur yang paling amatir di antara kita. Jika lawannya adalah kita, Alicia pasti tidak akan menang. Semua orang merasa begitu percaya diri dan menganggap remeh Alicia. Mereka hanya merasa Biansa hanyalah orang yang tak berguna saja. Hanya Eugene yang tampak sedikit bermartabat. Dia menatap papan skor dengan serius untuk beberapa saat. Di sisi lain, Dylan juga telah menyelesaikan permainan caturnya tanpa tergesa-gesa ataupun terlalu lambat. Seseorang berjalan ke arah Dylan dan sambil tersenyum berkata, Tuan Muda Torres, selamat. Dylan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tidak perlu mengucapkan selamat hanya karena memenangi 1 babak. Aku tidak mengucapkan selamat kepadamu,
ujar si pria itu sambil mengerucutkan bibirnya ke Alicia dan berkata, "Aku mengucapkan selamat untuk pendamping wanitamu. Dia sudah menang. Selain itu, dia adalah orang pertama yang menyelesaikan permainan catur." Dylan mengenyit sedikit. Ini benar-benar tak disangka dan di luar dugaannya. Tentu saja. Dia terkekeh pelan. Yang Alicia katakan sedikit itu memang hanya bohong belaka. Dia hanya ingin tahu apakah tingkat sedikit Alicia kali ini benar-benar level yang sedikit. Dengan cepat pertandingan babak berikutnya dimulai lagi. Sangat disayangkan bahwa setelah beberapa babak penyisian, Alicia tidak bertemu dengan Eugene. Tidak butuh waktu lama, daftar 10 orang yang akan dieliminasi sudah keluar. 10 orang yang dieliminasi itu meninggalkan lokasi dengan perasaan malu. Eugene berdiri di depan papan skor lagi. Raut wajah Eugene menjadi semakin serius. Dalam catatan pertandingan yang tercantum di papan skor itu, Alicia sama seperti dia yang selalu menang tanpa ada kekalahan. Ada kepanikan di hatinya. Di babak pertama, meskipun dia juga memiliki firasat buruk, tetapi firasat ini tidak terlalu kuat dan di dalam hatinya dia merasa lebih jijik kepada Alicia. Tetapi sekarang firasatnya ini sudah sangat kuat, begitu kuatnya sehingga detak jantungnya berdetak dengan sangat cepat saat ini. Eugene yang sudah tidak tahan lagi lalu meminta video Alicia yang sedang bermain catur kepada si penyelenggara. Setiap permainan catur yang ada di setiap meja catur akan direkam dalam bentuk video. Dia ingin melihat seberapa hebatnya Alicia. Dalam waktu singkat Eugene telah selesai menonton videonya. Dia mempercepat pemutaran video tersebut. Meskipun Alicia telah menang berturut-turut, tetapi lawan yang dia temui tidak terlalu kuat dan keterampilan catur Alicia sebenarnya hanya biasa-biasa saja. Dia belum bisa dianggap sebagai master sama sekali. Jika melihat video dari beberapa video ini, Eugene sangat yakin bahwa dia pasti bisa mengalahkan Alicia dengan levelnya yang hanya begitu biasa ini. Dia sudah terlalu tinggi menilai Alicia. Ternyata Alicia hanyalah pemain catur biasa yang beruntung saja. Eugene menghela napas lega dan ekspresi serius di wajahnya langsung sirna. Dia sudah dapat menduga bahwa Alicia tidak akan mungkin menjadi master dalam permainan catur. Dia hanya terlalu peduli dengan kompetisi ini, jadi merasa panik dan khawatir dengan adanya gangguan sekecil apapun. Eugene memejamkan matanya dan mengambil nafas dalam-dalam sampai akhirnya dia benar-benar merasa tenang. Tidak butuh waktu lama, pertandingan babak penyisian itu telah memasuki final. Dan ketika sampai di babak final hanya tersisa 8 kontestan. Dylan adalah seorang pengacara, Tuan Geral adalah pemain catur profesional, dan 2 lagi juga adalah ahli dalam catur. Kemudian ditambah dengan Alicia dan Eugene. Beberapa sahabat-sahabatnya bersorak untuk Eugene. "Eugene, kalahkan dia dalam 20 langkah. Jangan begitu Eugene, kau harus mengalahkannya dengan perlahan-lahan. Sebelumnya, aku tidak bertanding dengan Alicia. Sayang sekali, dia terlalu beruntung. Dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan seorang master sampai di babak final." Eugene terbuai oleh semua ucapan sahabat-sahabatnya. Selain itu, dia juga telah menonton video permainan catur Alicia sebelumnya. Jadi saat ini dia menganggap remeh Alicia. Mau tidak mau dia mengambil kesempatan untuk menepuk bahu Alicia saat melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya. Lalu berkata,
Aku tidak menyangka, ternyata kau benar-benar bisa bermain catur. Terima kasih, ujar Alicia dengan datar dan tidak tampak ada emosi di matanya. Hai, Eugene menghela nafas dan berkata, tetapi sayang sekali, kali ini lawanmu adalah aku. Jadi kau pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bertanding melawan Tuan Geral atau Tuan Muda Torres. Oh, Alicia mengangkat dagunya dan bertemu dengan tatapan Eugene lalu bertanya dengan setengah tersenyum. Kau yakin? Ketika Alicia memandang seseorang dengan serius, ada cahaya bintang redup di matanya sangat menyilaukan, sehingga membuat orang merasa malu. Kepercayaan diri dan keyakinan Eugene barusan tiba-tiba seperti lenyap begitu saja. Mungkin karena aura Alicia yang terlalu kuat dan menekannya. Perasaan ini membuatnya sangat marah. Dia tidak lagi ingin berpura-pura, lalu dengan dingin dia berkata, "Apakah kau tahu siapa guru caturku?" "Siapa?" Alicia bertanya dengan santai. Eugene mendengus dan berkata dengan bangga, "Apakah kau pernah mendengar tentang Tuan Stanley, seorang ahli catur di Cina?" "Hah? Siapa?" Mulut Alicia langsung berkedut. "Si Pak Tua, muridnya itu."